Pengarsipan dan pendokumentasian dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Kenapa penting? Penasaran kan? Bersama saya Ricky, stay tune terus di video kali ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips betapa pentingnya pendokumentasian atau cara pendokumentasi dari sebuah proses produksi di sebuah perusahaan. Nah, kira-kira apa saja sih yang perlu didokumentasi atau yang perlu diarsip dalam sebuah proses produksi? Nah, yang pertama yang perlu didokumentasikan dalam proses produksi adalah pemakaian bahan baku. Kenapa ini penting? Jawabannya adalah ketika tim produksi mengambil sebuah bahan baku atau beberapa item bahan baku untuk diproduksi, maka tim produksi tadi wajib mencatat di kartu stok yang pertama, yang kedua di kertas kecil atau di kertas di form yang sudah disediakan, yang mana nanti dia akan tulis bahan baku apa saja yang sudah diambil lalu diserahkan ke bagian admin produksi. Kenapa perlu diserahkan? Karena nanti admin produksi akan merekap setiap bahan baku yang diambil, jumlahnya berapa, lalu dia cetak, dia print dalam bentuk Excel, nanti akan dilampiri catatan-catatan tadi, catatan-catatan kecil yang dilakukan oleh tim produksi ketika mengambil bahan baku. Nah, proses produksi kedua yang perlu didokumentasikan adalah lama waktu produksi. Fungsinya apa? Fungsinya seperti ini. Kita ambil contoh, kita akan produksi barang A. Nah, produksi barang A ini pasti akan memiliki rentang waktu atau waktu yang dihabiskan untuk menjadi barang siap dijual. Nah, jika itu tidak terrekord dengan baik atau ditulis dengan baik atau didokumentasikan dengan baik, maka dari pihak manajer operasional atau kepala produksi tidak dapat menganalisa untuk produksi berikutnya atas barang tersebut. Kira-kira butuh waktu lebih cepat itu mau seperti apa dan bagaimana ke depannya. Jadi untuk proses produksi yang kedua sangatlah dibutuhkan untuk jadi bahan pertimbangan manajer produksi. Nah, proses produksi yang ketiga adalah laporan susut atau waste yang terjadi dalam setiap proses produksi. Nah, ini berfungsi untuk apa? Ini berfungsi untuk memonitoring antara ketika bahan baku diambil dan bahan baku diproses sehingga menjadi barang yang siap dijual itu memiliki susut atau waste berapa, sehingga itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kepala produksi atau bisa juga di bagian marketing menentukan harga jualnya mereka berapa untuk mengcover dari waste yang tadi. Nah, yang terakhir, laporan yang keempat adalah laporan hasil produksi. Ini berfungsi untuk mengetahui dari berapa bahan baku yang sudah kita pakai, waste yang terjadi atau susut yang terjadi hingga menjadi barang yang siap dipasarkan. Nah, ini juga bisa menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan jika nanti mendapatkan orderan atau barang yang siap dipasarkan ini lebih banyak lagi, mereka bisa mempertimbangkan kira-kira bahan baku yang harus diambil berapa dan waste-nya berapa yang akan terjadi. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya.